presiden dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Ini pernyataan Pak Jokowi ini tahun 2019. Sebenarnya jauh sebelum pernyataannya Pak Menteri. Cuman ini menjadi relevan untuk kita putar kembali karena terkait konteks dengan perpanjangan. Ini yang mana nih Pak Menteri? Menampar muka saya, cari muka, atau menjerumuskan di antara 3 itu? Saya tidak pada 3-3 itu. Tidak pada 3-3-nya. Karena yang saya mengutip datanya Burhanuddin. Jadi kalau mau supaya tidak ada 3-3-nya itu, kasih tahu lembaga survei, jangan ada survei-survei itu. Atau salahkan lembaga survei. Atau jangan undang saya. Atau gitu. jangan undang saya. Atau kasih kanalisasi. Saya menanggapi materi survei cukup sampai di ekonomi aja, nggak boleh yang lain. Tapi tidak terkait Selesai. konteks 3 di antara itu ya tadi Tidak. ya? Jelas itu ya? Kita ini kan orang kampung. Kalau orang Papua, antara mulut dan hatinya berbeda, pasti mukanya ketahuan. Dan kita orang kampung ini bukan tipe kalau orang yang masuk kategori 3-3 itu. Tidak, dan Pak Presiden insya Allah tahulah Menteri Investasi itu bagaimana. Tahulah adindanya seperti apa. Saya tidak mengatakan Tumba yang menyampaikan. Saya baca soalnya. Oke, kita lanjut tadi Pak Menteri yang terputus. Pertanyaan saya tadi, segenting itukah kondisi ekonomi saat ini sehingga para pelaku usaha berpikiran bahwa ini kayaknya lebih aman kalau pilpresnya ditunda, masa jabatan presiden diperpanjang gitu loh. Dengan kondisi COVID seperti ini, apakah Pertanyaan segenting itu? ini pertanyaan yang bagus, tapi sesungguhnya tolong tanyakan kepada dunia usaha. Sebagai yang sempat berdiskusi dengan para pelaku usaha, Saya tadi Anda belum menyebutkan menanyakan sampai setingkat pertanyaan Mbak ini. tidak segenting Saya itu. tidak menanyakan sampai di tingkat itu. Oke. Artinya pertanyaan yang Mbak sampaikan ke saya tidak menanyakan kepada mereka. Oke, kalau gitu saya robah dikit ya. Sebagai mantan pelaku usaha yang sekarang Menteri Investasi, mungkin punya gambaran kondisi ekonomi sekarang ini emang butuh stabilitas politik sehingga Pilpres harusnya mundur gitu. Saya agak susah membedakan karena cara berpikir seorang pengusaha itu berbeda dengan cara berpikir sebagai seorang pembantu presiden. Oke. Dan positioning saya hari ini sebagai pembantu presiden. Dan karena itu tidak mungkin saya membelokkan otak saya untuk menanggapi dalam konteks saya sebagai pengusaha. Oke, jadi mungkin agar tidak terjadi multi interpretasi dalam memberikan jawaban itu, saran saya undang dunia usaha. Pelaku usaha nanti Undang ya. dong, undang Kadin, ya, kemudian undang HIPMI, atau karena begini, Undang-Undang nomor 11 tahun 87 itu satu-satunya organisasi usaha yang diakui dalam konteks undang-undang itu Kadin. Oke. Nah itu pada skala yang besar. Kemudian kalau mau juga yang UMKM sama anak-anak mudanya, itu silahkan cek di HIPMI atau asosiasi yang lain. Tapi selaku Menteri yang membawa investasi, Anda melihat nggak kondisi ini memang sulit kalau untuk investor masuk dengan kondisi politik yang nggak stabil atau dalam kondisi COVID sekarang memang investasi kita terganggu? Kalau saya bicara tentang teori, ada teori anekdot ekonomi mengatakan begini. Sebuah investasi yang akan masuk apabila memiliki beberapa syarat. Di antaranya adalah stabilitas politik, kepastian hukum. Ya. Dan saya pikir udah barang tentu adalah rasa aman mereka. Ini salah satu persyarat. Di negara manapun, di dunia manapun, apalagi Indonesia, setiap peralihan kepemimpinan itu pasti ada kaitannya dengan persoalan politik. Seberapa turbulensi atau seberapa pentingkah itu, saya pikir sekarang baru 2022. Masih jauh. Masih jauh. Dan saya bukan pakar politik. Dan karena saya tidak berpartai politik. Makanya saya nggak nanya soal politik, investasi yang saya tanyakan Pak Menteri. Karena tadi kaitannya dengan peralihan kepemimpinan, saya katakan bahwa untuk sementara sih masih bisa kita diskusikan. Oke. Masih bisa. Dan sampai dengan 2022 awal ini, sampai dengan hari yang saya ngomong ini, it's okay ya. Masih investasi aman ya, kita masih agak aman. ini apa. Tapi kita tidak tahu ke depan ya. Oke. Covid kan ini Omikron ini kan baru mulai naik lagi. Ya. Ini Omikron, ini kita nggak ngerti. Ini Covid ini tidak satu di dunia pun yang bisa mengatakan dia akan selesai di bulan ini. Nggak ada. Jadi yang ada ini ikhtiar, makanya Pak Jokowi dalam memimpin kabinet selalu mengedepankan 2 instrumen strategi penting, yaitu rem dan gas. Bagaimana cara kita mengendalikan Covid dan bagaimana cara kita mengendalikan ekonomi. Okay. Karena gini Mbak, harus diakui untuk menjalankan 2 hal ini nggak gampang.
Dan ini menjadi problem hampir semua dunia. Ya. Indonesia di bawah pemerintahan Pak Jokowi dalam mengendalikan COVID salah satu negara terbaik yang mengendalikan COVID dengan baik termasuk vaksinasi. Yang kedua dalam konteks ekonomi, kita salah satu negara terbaik yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita. Yang bisa survive Dan tengah di pandemi kuartal ya. keempat insya Allah akan baik. Oke. Kalau kita lihat data pada kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi nasional kita itu ekspor impornya yang tumbuh hampir 50%, investasi kita sekitar 4-5%, konsumsi kita cuma 1%. Kenapa? Karena pada 3 bulan pada kuartal ketiga itu hanya 1 bulan yang berlaku efektif. 2 bulan karena kita level 4. Nah, hal-hal ini menjadi satu bagian terpenting dalam bagaimana pemerintah membuat kebijakan strategi. Nah ini juga yang dirasakan oleh sebagian pengusaha. Oke. Sudah barang tentu tidak semuanya. Oke, Karena kalau pengusaha tambang yang main di komoditas ini sekarang lagi harga melambung. Tapi kan di sektor-sektor yang lain kan Tidak pasti demikian, ada Mas. yang Naik turun, merasakan tidak sama dengan itu. Nah, ini terkait dengan pelaku usaha juga nih Pak Menteri. Saya ingin menghadirkan sedikit kutipan dari staf peneliti BRIN yang juga ini cukup menggelitik ini. Kita lihat dan kita minta tanggapan dari Pak Menteri. Oke, ini saya pikir pernyataan tersebut terkait pula dengan sumbangan dana politik yang biasanya rutin diberikan oleh para pengusaha. Ini dari staf peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini pengusaha terhadap partai dan kandidat tertentu setiap masa pemilu. Nah, ini perspektif yang beda nih Pak Menteri. Ada tanggapan Anda mengenai pernyataan ini? Kalau seorang peneliti pasti mendapatkan temuan. Nah memang kelaziman dalam persoalan politik itu selalu ada kolaborasi. Kolaborasi positif untuk pembangunan negara. Kalau itu terjadi pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan anggota legislatif, itu biasanya sih saya nggak membantahkan pikiran itu. Antara relasi antara penguasa dan pengusahanya Ya ada. beda-beda tipis lah kira-kira. Mereka dua ini kan berkawan ini. Tapi kalau untuk konteks pilpres tidak seperti itu Anda melihatnya? Saya kebetulan dalam pilpres saya pernah menjadi tim suksesnya Pak Jokowi. Oh iya. Dan menjadi direktur. Saya membidangi sendiri direktur itu dan saya tidak mempunyai relasi dengan pengusaha yang lain. Saya tidak tahu yang lain. Tapi saya juga tidak boleh melakukan spekulasi jawaban. Oke. Yang Titik saya tidak sampai tahu. di sana. Nanti akan terjadi lagi digoreng-goreng lagi oleh media. Jadi titik sampai di situ. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ini ya. Ini dari politisi Gerindra tantang Bahlil buka nama pengusaha yang ingin pemilu ditunda. Oke, terus ada lagi dari Apa itu apa? Gerindra ini menantang Pak Bahlil untuk membuka nama pengusaha yang ingin pemilu ditunda. Tadi disampaikan teman-temannya pelaku usaha siapa gitu. Oh, mungkin yang menantang ini belum baca berita kali. Karena setahu saya kemarin Kadin Banten di dalam acara sudah meminta resmi untuk agar minta presiden ditunda. Penundaan Mungkin nggak baca berita yang menyampaikan mudah-mudahan ini. malam ini dia Bahkan mendengarkan. ada beberapa asosiasi yang lain juga sudah ngomong duluan. Jadi bahkan ada beberapa asosiasi pengusaha yang sudah ngomong 3 bulan sebelum saya ngomong. Oke. Itu pun nggak ditanggapi tuh. Karena nggak seseksi Pak Menteri mungkin. Atau mungkin karena saya hitam dari Papua, kemudian itu langsung ditanggapi gitu. Karena Pak Menteri yang ngomong makanya langsung ditanggapi oleh politisi. Ini salah satunya ini Pak Menteri, tahan sebentar. Ini juga menanggapi dari pernyataan Pak Menteri nih dari Demokrat. Coba kita play. Ini menanggapi, merespon dengan Bahlil klaim pebisnis minta Pilpres diundur. Partai Demokrat. Upaya jerumuskan Jokowi. Satu lagi ini udah dijawab tadi enggak ya? Entar, boleh nggak saya jawab ini? Boleh. Ini ditahan dulu ya. Coba tanya Demokrat tadi. Mundur lagi. Mundur. Mundur lagi tadi, dihadirkan lagi pernyataan Partai Demokrat. Pak Bahlil minta Pilpres dimundurkan. Ini juga tidak baca berita baik dulu. Yang minta Pilpres ditunda itu bukan Bahlil. Merespon dari hasil lembaga survei. Data Burhanuddin. Jadi ini saya lihat juga bagus tanggapannya ini, tapi nggak baca salah dulu. alamat. Nggak baca dulu. Ini yang orang Papua bilang baca lain, tulis lain, bikin lain. Nah ini. Oke. Satu lagi Pak Menteri, ini ditanggapin yang ini selanjutnya. Pernyataan Bahlil soal Pilpres 2024 berbuntut panjang. Pengamat _2 terkesan menjilat Jokowi. Nah ini orang Papua gimana katanya?
bahasa lain, baca lain, beda lagi. Pernyataan Bahlil saat Pilpres 2024 berbuntut panjang. Ini juga nggak baca berita baik ini. Saya kan menanggapi apa yang disampaikan survei. Lain kali abang-abang saya, senior-senior saya segera membuat masukan kepada seluruh lembaga survei agar tidak boleh ada pertanyaan itu untuk kita tidak tanggapi. Karena saya ini hanya menyampaikan pertanyaan ini kan yang buat bukan saya. Hanya menanggapi. Hanya menanggapi. Oke, kalau gitu saya nanti masih akan minta tanggapan Pak Menteri juga. Bagaimana dengan respon kalau politis dibilang lainnya? bahwa penjilat, mohon maaf. Saya sejak dari kondektur angkot, dari tukang jual kue sampai sekarang karakter itu nggak ada pada saya. Karena kita tipe kalau harus bisa berjuang. Karena apa yang kita melakukan seperti itu dan itu bukan ciri-ciri karakter orang dari timur itu. Kalau orang dari timur itu antara perkataan dan perbuatan insya Allah nggak akan melenceng jauh. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Menteri. Masih banyak komentar-komentar dari politisi lain yang menanggapi kritis tanggapan dari Menteri Bahlil. Usai jeda kami akan lanjutkan 2 sisi saat lagi.